Halo pemirsa Polri TV, berjumpa lagi bersama saya Bribda Faisal Ridho dalam program Presisi Nusantara. Selama 30 menit ke depan, kami akan menghadirkan berbagai giat satuan kerja dan sosok anggota Polri yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memiliki prestasi dan tentunya membanggakan institusi Polri. Dalam Presisi Nusantara kali ini, kisah pelayanan terbaik kepada masyarakat datang dari Atase Polri KBRI di Manila. Bagi Kombes Pol Retno Prihawati, Atase Polri KBRI di Manila, kepedulian terhadap perempuan, anak, dan kaum rentan adalah panggilan hidup. Kombes Pol Retno menjalankan operasi pengungkapan markas penipuan yang erat dengan Philippines Offshore Gaming Operation. Kombes Pol Retno Prihawati memastikan tak hanya menjalankan tugas namun juga melindungi hak-hak para korban WNI yang terlibat, khususnya para perempuan dan anak di bawah umur. Compound in Las Piñas City. Based on the information, buildings inside isang total housing may essential gas Aku tuh nggak tahu sama sekali kalau misalkan awal ini aku jadi admin judi online tuh nggak tahu. Tanya sama cara berkali-kali, bukan admin judi online kok, tenang aja gitu. Cuma pas sampai sini, ya aku jadi customer service buat judi online kayak gitu. Mereka bekerja 15 jam sampai dengan 18 jam satu hari. Kerja di situ tapi dia tidak boleh keluar dari area tersebut. Dijanjikan 70.000 peso, tapi pada akhirnya potong. Bahkan mungkin tidak dibayarkan dalam waktu 1 atau 2 bulan. Kira pulang boleh pulang aja, ternyata harus ada urusan-urusan yang lainnya gitu. Karena nama aku ada di ALO itu, Alert List Order. Nah, jadi aku nggak mau kerja lagi ke luar negeri. Kalau kerja di luar negeri itu takut kayak gini lagi, takut nggak bisa pulang. Jadi pas aku menyerahkan diri, itu Bu Retnonya datang. Hari itu keberadaan Bu Retno ya benar-benar ini sih, membantu banget sih. Saya Retno Prihawati, Kombes Pol, jabatan sekarang adalah sebagai Atase Polri KBRI Manila. Saya di sini sejak tahun 2023, bulan Maret sampai dengan sekarang. Saya tertarik untuk melakukan penugasan ini, karena ini kan biasanya dilakukan oleh laki-laki. Kemudian tugas-tugas yang saya lakukan setelah saya di sini, kita melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia, melakukan asistensi yang warga negara Indonesia yang berhadapan dengan hukum. Yang pertama saya tangani di sini adalah saya menerima pengaduan dari warga negara Indonesia terkait dengan adanya scam online yang terjadi di Sun Valley, di Clark, Papanggak. Ada lagi penggerbakan di Las Piñas. Dia dijanjikan akan menjadi customer service atau marketing, tetapi kemudian mereka bekerja sebagai operator judi online. Mereka melarikan diri dari kompon tersebut, dari gedung fasilitas scam online. Mereka melarikan diri ke Indonesia, ke KBRI, kemudian juga mereka membuat laporan. Dari laporan tersebut, bekerja sama dengan konsuler KBRI Manila, kita mengirimkan surat permohonan untuk mengambil warga negara Indonesia yang ada di dalam tempat tersebut. Nah, kemudian kita tindak lanjuti. Tapi sebelumnya saya juga sudah melaporkan kepada Kadif Huginter. Setelah kita mendapatkan izin dari pengadilan, kita melakukan penggerebekan ke wilayah tersebut. Dikoordinasikan oleh PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Tentu sebagai investigatornya adalah Philippine National Police. In the raids, the big raids that we have conducted in 2023, first the Sun Valley operation and then the Las Piñas operation or the Sinchuang operation,
Both are large-scale trafficking cases, scam hubs, and there were numerous foreign nationals. It was the first time that we saw scam hubs that for several in the buildings there were several floors, all scam hubs. So it was very challenging having thousands of foreign nationals of from different countries. So we have to immediately coordinate with our foreign counterparts. That's a very complex operation because the organization in which the victims are working for require them to submit their passports, and then in the company premises nobody is allowed to use their real name, so you are given a false identity, so nobody knows the real name, so even the nationality. So when you're asking or when you're looking for a specific person with a nationality, you will have a hard time. And then again, there was language barrier because not all victims are able to speak English fluently. I would recall that Colonel Retno was really and deeply involved in the operation. In terms of identifying Indonesian nationals, he was able to speak to them. And one thing led to another. Total pada saat itu kita kurang lebih sekitar ada 1.400 lebih orang warga negara yang ada di dalam. Tapi bukan hanya warga negara Indonesia. Kurang lebih waktu itu sekitar 1 minggu lah kami di sini melakukan pemeriksaan, wawancara dengan memisahkan mana saksi, mana tersangka, mana korban. Yang terbersit dalam pikiran saya apa yang bisa saya kerjakan. Saya bawakan obat-obat yang ada di tempat di ruangan ini, saya bawakan kopi-kopi yang ada di sini. Tapi yang bisa saya lakukan adalah menguatkan psikologi mereka. The Indonesian Embassy, particularly the group of Colonel Retno, has played a vital role in verifying identities, providing consular services, and coordinating with Philippine authorities on repatriation and legal processes. And I think that's the key factor in what makes our fight against POGO or the organized crime groups that's in here in our country becomes smooth. Of course, the Presidential Anti-Organized Crime Commission, or the PAOC, we will remain committed to protecting victims. We always observe the rights of every individual, whether they are children or maybe female or male. Kita memang berusaha melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menolong perempuan, anak, sama yang kelompok rentan. Jumlah WNI yang perempuan waktu itu sekitar 15%, sangat rentan. Pada saat menunggu pemulangan saya minta ruangan dipisahkan, tidak boleh digabungkan. Jangan sampai juga ada sesuatu yang tidak diinginkan. Mungkin pelecehan seksual, mungkin juga hal-hal yang lebih jauh dari pelecehan seksual, gitu ya. Itu kita jaga itu. Bu Retno tuh kalau menurut aku baik sih, Kak. Maksudnya mungkin karena kita juga warga negara Indonesia, dia anggap kita ya sebagai anaknya dia sendiri gitu. Terus juga setiap selesai misalkan visit gitu, dia pasti nanya, kamu sehat nggak? Kayak gitu loh. Terus misalkan kita ini pengen pulang, terus Bu Retno tuh ngusahain banget gitu loh, kayak tolonglah semuanya bisa pulang kayak gitu, tolonglah ini diusahain. Karena Bu Retno juga pasti kan nggak mungkin Bu Retno mau nahan warga negara Indonesia di tempat kayak gini kan, walaupun lama, tapi aku tahu pasti bisa pulang gitu.
Pemulangan kepada mereka itu sangat perlu waktu sekali, berbulan-bulan. Jadi kita ekstra memberikan penjelasan kepada mereka atas arahan Pak Dubes. Kita meminta untuk mempercepat proses itu bisa berjalan dengan secepat-cepatnya. Karena memang kasus-kasus yang dalam tanda kutip cukup merepotkan KBRI itu adalah kasus-kasus yang tersangkut dengan Bogo ya. Banyak sekali warga negara Indonesia yang tersangkut, tertipu sebetulnya. Bu Retno ini proaktif untuk mendatangi dan membuka komunikasi dengan aparat-aparat fungsional kepolisian Filipina. Sehingga kalau itu ibaratnya benang yang mungkin bisa bundet, itu diurai dan ditangani satu persatu sehingga memperlancar. Itu juga tidak lepas dari sebetulnya personalitas dan karakter Bu Retno ya, yang memang mudah bergaul dan tidak menutup ke dalam, dan itu sekaligus membangun juga trust ya dari aparat Filipina terhadap aparat-aparat Indonesia, dalam hal ini khususnya adalah Polri. The way I see her as an officer, as a person, she was really extraordinary. She has this ability to make friends with anybody. She was able to prove that she's a trustworthy person, someone we can rely on. She's hardworking in the sense that if something can be done at this moment, then there's no need to do it tomorrow. We do it today. That's important because sometimes criminals act fast and we may miss them if we do not immediately act on them. So that led to the success of the operation. The Sun Valley operation is ongoing trial. For the Sinshuang operation, there is also a pending case right now. So both are pending cases. So there is no conviction yet for these cases. Right now, I'm not privy to any intelligence information yet, but we have a good report, good coordination with our Indonesian embassy officials, Colonel Retno's team. I would like to thank Colonel Retno and her team for providing us the necessary support on any police operations that we have. It was a successful operation for us. Peran polisi kan, penegak hukum, service excellent, perlindungan perempuan, anak, kaum rentan, itu kan passion. Kemudian saya ada status saya sebagai anggota Polri, akhirnya match. Saya punya peluang untuk membantu dengan status saya sebagai anggota Polri. Mungkin perbuatan yang saya lakukan hanya sepersekian persen dari masalah yang ada, tetapi at least saya menginginkan bahwa saya bisa membantu mereka sedikit banyak. Selanjutnya, pemirsa, Kompol Reni Arafa, mahasiswa S2 STIK PTIK, dikenal sebagai sosok polisi yang tegas. Salah satu bukti ketegasannya adalah berusaha mengembalikan marwah dari upacara adat Wara, upacara kematian dalam agama Hindu Kaharingan. Informasinya sesaat lagi.